Jadi Al-Aliyyu, ya. Al-Aliyyu artinya Allah Maha Tinggi. Tapi di dalam Al-Quran ada istilah juga Al-A'la. Al-A'la artinya lebih tinggi atau paling tinggi. Tentu untuk Allah karena tidak ada pesaingnya, Al-A'la artinya paling tinggi. Paling tinggi itu tentu tidak fisik. Kalau orang mengartikan ini secara fisik, berarti Allah berada di tempat yang tinggi. Kalau Allah berada di tempat yang tinggi, maka itu mustahil karena Allah tidak mengambil tempat. Kenapa tidak mengambil tempat? Karena tempat itu ciptaan Allah. Tidak mungkin Allah yang Maha Mencipta bergantung kepada yang diciptakan. Lalu ada istilah lagi Al-Muta'ali. Al-Muta'ali itu yang mengalahkan, yang tingginya itu mengalahkan yang lain. Oleh karena itu, karena mengalahkan, maka Al-Muta'ali juga bisa berarti menundukkan. Jadi saya ulang, Allah adalah Tuhan yang Maha Tinggi, Al-Aliyyu, lebih tinggi daripada apapun dan siapapun, Al-A'la, dan karena itu Allah mengalahkan atau Al-Muta'ali yang mampu menundukkan siapapun. Menundukkan, kalau dalam bahasa Inggris barangkali override, ya, override bisa menunggangi, mengalahkan siapa saja. Allah Maha Tinggi, Al-Ali, karena dialah satu-satunya Tuhan. Dia satu-satunya yang mampu menciptakan apapun yang sekarang sudah ada, yakni alam raya dengan seluruh isinya, termasuk berjuta-juta galaksi. Bahkan termasuk alam yang kita tidak mampu menjangkaunya atau tidak mampu menerobosnya. Karena alam itu memiliki dimensi ruang dan dimensi waktu yang berbeda dengan alam dunia kita ini. Alam yang tidak terjangkau oleh indera kita karena perbedaan dimensi ruang dan dimensi waktu disebut al-ghaib. Alam ghaib, bukan alam gaib, tapi alam ghaib. Alam ghaib itu termasuk surga dan neraka. Surga dan neraka sekarang sudah ada, tetapi kita tidak bisa ke sana dan tidak bisa melihat karena dimensi ruangnya beda. Kita bisa masuk ke sana kalau jadwalnya, periodenya sudah diizinkan dengan cara Allah membuka pintu takbir untuk masuk ke sana dan masuknya bareng-bareng bersama. Seluruh dunia mulai dari Nabi Adam sampai besok hari kiamat, semua manusia yang dibangkitkan kembali nanti dibukakan pintu menuju ke alam akhirat itu. Nah, karena Allah adalah satu-satunya yang bisa mencipta, maka Allah adalah yang Maha Tinggi dan Maha segalanya, sebagaimana yang digambarkan oleh Allah di ayat Kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ayat ini lengkap sekali penjelasan tentang Allah. Maksud saya lengkap sekali dibanding dengan ayat-ayat yang lain yang menceritakan tentang sifat-sifat Allah. Mulai dari Allah itu nama diri Allah atau proper name. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Ilah itu Tuhan yang artinya layak disembah dan layak ditaati.
Karena dia yang menciptakan dan yang mengatur semua alam raya, maka dia layak disembah dan ditaati. Tidak ada yang layak demikian kecuali Allah. Al-Hayyu, Allah itu maha hidup. Tentu kalau Allah bisa membuat yang hidup, pasti Allah hidup. Cuma hidupnya Allah berbeda dengan hidupnya kita. Kita hidupnya ketika roh kita bergabung dengan badan. Karena bergabungnya dua benda ini, maka suatu saat bisa pisah dan suatu saat bisa bergabung. Kalau Allah hidup dengan cara seperti itu, maka subhanallah tidak mungkin, karena itu berarti Allah akan suatu saat akan mati. Allah tidak akan pernah mati. Al-Qayyum, dan Allah itu mandiri dan membuat makhluknya bisa berdaya atau berdiri, yang kemudian diterjemahkan di situ sebagai terus-menerus mengurus makhluknya. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak pernah mengantuk dan tidak pernah tidur. Tentu bahaya kalau sampai Allah itu ngantuk saja. 1 detik saja berbahaya. Kita nyetir dengan kecepatan tinggi, nyetir mobil, ngantuk 1 detik saja itu berbahaya. Apalagi Allah menjalankan bukan hanya mobil, tapi planet-planet semuanya diputar di porosnya dan berputar melalui orbitnya, dan kecepatannya konstan. Kalau ngantuk sejenak saja hancur semuanya. Jadi nggak mungkin Allah itu capek, tidak mungkin Allah ngantuk, apalagi tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Hanya milik Allah semua yang ada di langit dan di bumi, karena memang Allah yang menciptakan dan mengatur. Dan kita akan memerlukan bantuan atau syafaat. Tidak mungkin ada orang bisa menolong dan tidak mungkin orang bisa ditolong illa bi'idhnih, kecuali dengan izin Allah. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah itu mengetahui apa yang di depan mereka, depan makhluk-makhluk ini, manusia, jin, malaikat. Allah mengetahui. Yang di belakangnya juga Allah mengetahui. Tapi sebaliknya, wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Mereka, para makhluk itu, sepintar apapun tidak akan mampu mengetahui tentang Allah dengan benar, dengan pas. Kita hanya mengetahui apa yang didisclose, apa yang diungkapkan oleh Allah, itu pun dengan pemahaman yang terbatas, karena kemampuan belajar kita itu terbatas. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Kekuasaan Allah, kursi, kalau diartikan tempat duduk, seperti tadi, berarti Allah butuh tempat. Ini kursi itu bahasa kias, bahwa kekuasaan Allah itu meliputi langit dan bumi. Ya iyalah, karena itu semuanya yang menciptakan Allah dan Allah yang mengendalikan. Maka kekuasaan Allah mencakup semuanya itu. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Allah tidak repot mengurusi atau menjaga langit dan bumi itu. Lalu ditutup dengan wa huwal aliyyu. Dia, Allah, adalah yang tinggi. Jadi tinggi ini, setelah kita mempelajari rangkaian kalimat-kalimat di dalam ayat ini, tingginya itu baik sifatnya Allah itu tinggi, sifat. Jadi kalau ada orang pintar, Allah lebih pintar lagi. Kalau ada orang terampil, Allah lebih terampil lagi. Jadi Allah itu maha tinggi, lebih tinggi daripada apapun, jadi melebihi sifat makhluknya. Bukan hanya sifatnya, tetapi juga tindakannya. Jadi kalau misalnya ada orang bisa membuat karya seni yang indah,
Allah bisa membuat yang lebih indah dari itu. Jadi maha tingginya Allah itu ya sifatnya, ya pekerjaannya. Dan Al-Azim, Allah itu maha agung. Karena Allah kemampuannya seperti itu tadi dan maha tinggi, maka selayaknya Allah itu yang maha agung. Baik, saya lanjutkan. Ketika Allah menciptakan alam raya dan seluruh isinya, Allah sekaligus mengatur cara mereka masing-masing dalam mempertahankan keberadaannya. Jadi Allah menciptakan pohon misalnya. Itu sekaligus dibuat sistem bagaimana pohon itu bisa bertahan hidup. Dia butuh air. Allah memberi cara bagaimana supaya air itu datang kepadanya. Kalau air itu tidak turun dalam bentuk hujan, bisa juga air itu dalam bentuk moisture. Ya. Moisture itu kelembaban yang ada di udara. Di tengah-tengah padang pasir itu ada banyak pohon yang tidak pernah kehujanan tapi hidup karena konsumsinya dari moisture yang ada di udara. Terus Allah juga menugasi peran masing-masing. Masing-masing unit makhluk Allah itu mempunyai peran yang berbeda-beda. Perannya itu bisa mendukung, bisa melawan. Bisa mendukung, bisa mengalahkan. Jadi ada peran mendukung, ada peran melawan. Seperti misalnya air mendukung pohon untuk hidup. Tapi air juga bisa melawan pohon. Ketika banjir bandang, pohon itu bisa tumbang dan mati. Allah menciptakan misalnya air dan api. Api bisa menghilangkan air dalam arti dipanasi lalu menjadi uap. Bentuk airnya hilang, berubah menjadi gas. Tapi airnya sudah tidak ada. Tapi air juga bisa mengalahkan api. Diguyur, mati air itu. Jadi ia mendukung, ia mengalahkan. Kalau tidak ada mekanisme itu, mungkin tidak lestari kita. Kalau manusia tidak ada yang mengalahkan, misalnya manusia satu dengan yang lain tidak ada yang mengalahkan, hancur kita. Karena nanti kalau ada orang yang berbuat semena-mena, nanti tidak ada yang mengalahkan dia. Harus ada orang lain yang mengalahkan dia. Jadi ada yang bisa ditindas, tapi ada yang bisa mengalahkan dia. Jadi Allah sebagai pencipta dan pengatur pasti paling unggul atau lebih tinggi derajatnya al-a'la daripada yang diciptakan dan diatur olehnya. Allah paling tinggi al-a'la karena tidak ada pesaingnya. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a. Maha sucikanlah Tuhanmu yang maha tinggi. Disebut yang maha tinggi. Maha suci itu maha suci dari sekutu dan maha suci dari kekurangan apapun. Allah itu maha tinggi, sucikan dari sekutu dan kekurangan. Karena apa? Allah itu alladzi khalaqa fasawwa. Allah itu menciptakan sesuatu dan menyempurnakannya. Tentu sempurnanya satu benda dengan benda lain itu beda. Ya. Sempurna manusia itu ada matanya, ada telinganya, ada otaknya dan sebagainya. Tapi sempurnanya cacing itu tidak perlu membutuhkan mata. Karena kalau diberi mata justru malah kesulitan menghadapi kehidupan ini. Karena hidupnya di dalam tanah dan tidak perlu melihat apa-apa. Jadi
Tidak punya matanya si cacing itu tidak berarti tidak sempurna. Sempurna untuk dia karena dia bisa menyesuaikan diri di alam tempat dia tinggal. Fasawwa. Walladzi qaddar, dan Allah itu menciptakan dengan ukuran-ukuran. Qaddara itu bisa berasal dari qadar, kadar, bahasa Indonesia kadar, ukuran. Ya. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu dengan ukuran. Manusia diciptakan dengan 2 tangan, diukur tangan satu dan yang lain, kiri dan kanan itu sama panjang, sama besar, yang serasi. Ya. Itu menjadi sempurna. Wajah, ada mata, 2 mata, dibuat serasi. Keserasian itu indah. Ya. Maka kalau kita bisa ditanya, siapa wanita yang cantik atau wanita yang seperti apa yang cantik? Ya wanita yang simetris. Ya. Matanya sama tingginya, sama besarnya. Kalau ada orang matanya yang satu sipit, yang satu lebar, menjadi tidak cantik. Nah itu semua sudah diukur oleh Allah. Dan qaddara itu juga bisa berarti takdir. Allah menentukan ketentuan-ketentuan mekanisme yang ada pada masing-masing makhluk tadi. Walladzi akhrajal mar'a, dan Allah itu yang menumbuhkan rumput-rumput. Kok menumbuhkan rumput? Allah yang disebut oleh Allah kok rumput? Iya, rumput itu vital bagi manusia. Karena rumput itu makanan ternak kita makan. Jadi kita sangat membutuhkan rumput. Karena rumput itu dialokasikan oleh Allah hanya untuk binatang, maka rumput dibuat keras dan rasanya untuk manusia tidak enak, tapi lezat bagi binatang, sehingga manusia tidak mau mengambilnya karena itu sudah dijatahkan untuk para binatang. Itu begitu sempurnanya Allah di dalam mengatur. Dan kita jangan menyepelekan dengan binatang atau tumbuh-tumbuhan. Kita itu lemah. Kita itu akan sakit atau tidak berdaya kalau sehari saja tidak makan. Sehari saja tidak makan, tidak minum. Ya, kalau puasa itu diniati, itu pun kita sahur dulu dan nanti cepat-cepat buka. Tapi kalau dalam 1 hari semalam kita tidak makan, tidak minum, kita akan menjadi lemah. Artinya manusia itu begitu hidupnya bergantung kepada benda mati. Tapi begitu kok masih suka sombong. Itu jadi aneh kalau ada orang masih bisa menyombongkan diri, posisinya saja itu sangat rendah dibanding dengan tumbuh-tumbuhan. Rendah dalam arti manusia butuh tumbuh-tumbuhan. Kalau dia butuh, maka yang dibutuhkan itu posisinya lebih tinggi daripada yang membutuhkan. Saya lanjutkan, oleh karena itu si Allah itu memang maha tinggi, lebih tinggi dari apapun, dari siapapun. Agar alam raya ini bisa diatur dengan baik, maka seluruh isi alam raya dibuat oleh Allah tunduk patuh kepada aturan dan perintah Allah. Karena semuanya tunduk patuh, maka Allah ini maha al-muta'al, maha menundukkan, maha mengalahkan, maha override, maha mengungguli siapapun dan apapun. Itu bagaimana Allah itu menundukkan, tapi menundukkannya semuanya dalam rangka baik. Contoh yang sederhana, binatang yang memang dialokasikan untuk makanan, untuk konsumsi manusia, dibuat oleh Allah itu tame. Apa itu tame?
jinak. Tapi binatang yang tidak dialokasikan untuk manusia itu galak lah atau sulit diperoleh dan sebagainya. Jadi atau beracun gitu. Itu tidak dialokasikan oleh Allah untuk jadi makanan manusia. Jadi aturan Allah itu begitu indah, begitu harmonis, begitu saling mendukung satu dengan yang lain. Nah, Allah itu maha menundukkan sebagaimana disebutkan di surat Ar-Ra'd. Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu untha wa ma taghidul arham. Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, bayi yang ada di kandungannya, dan kandungan rahim yang kurang sempurna dan yang bertambah. Wa ma taghidul arham wa ma tazdad. Ada kalanya bayi itu lahir 9 bulan, ada yang lahirnya kurang dari 9 bulan, ada yang lahirnya lebih dari 9 bulan. Itu nggak bisa diatur. Allah yang mengatur. Dan kalau toh sekarang ini orang bisa melihat bayi itu laki-laki atau perempuan, USG, itu setelah periode tertentu, dan itu kadang-kadang kabur. Tapi kalau Allah mulai dari menciptakan awal, mulai dari sel, sperma dan ovum, itu apa, kromosomnya apa, itu Allah sudah tahu bahwa ini nanti jadinya laki-laki, ini perempuan. Jadi kalau orang mengaku kita sudah bisa kok teknologi kita, itu kan hanya seperti itu saja, tidak akan bisa mengalahkan Allah. Wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar, dan segala sesuatu di sisi Allah itu ada ukurannya, diukur oleh Allah. Bagaimana bayi kepalanya besar bisa keluar dari rahim, itu sudah diukur oleh Allah, sehingga yang dalam keadaan normal bisa saja bayi itu keluar dengan baik. Alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al. Allah itu mengetahui semua alam, baik yang syahadah. Yang syahadah itu alam yang kita bisa menyaksikan karena dimensi ruang dan dimensi waktunya kita punya akses. Alam dunia ini itu alam syahadah. Alam akhirat itu alam ghaib. Allah mengetahui dua-duanya. Oleh karena itu tidak ada orang bisa menyaingi Allah. Al-Kabirul Muta'al, Allah itu maha besar dan maha mengalahkan. Maha tinggi yang mengalahkan. Bagaimana tidak mengalahkan? Kita manusia besok semua dibuat meninggal dan semua dibangkitkan kembali. Orang tidak bisa menolak proses itu. Karena Allah maha tinggi atau maha unggul, maka semua yang dikaitkan dengan Allah ikut tinggi dan ikut unggul. Agama Allah, kitab Allah, ajaran Allah, tentara Allah misalnya juga ikut tinggi atau ikut unggul atas yang lain. Allah berfirman misalnya, wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya. Dan Allah menjadikan seruan orang kafir itu rendah. Ajakan orang-orang kafir itu ajakan yang tidak stabil, yang tidak kekal dalam tidak kekal keberadaannya atau kebaikannya. Tapi kalau kalimat dari Allah itu tinggi. Nah, kalau dikatakan kalimat ini dalam bentuk statement, nah, Al-Quran itu statement dari Allah, tentu itu unggul dibanding statement dari makhluknya. Wa kalimatullahi hiyal ulya. Kalimatnya Allah lah yang tinggi. Ya. Kalau Allah itu Al-Ali, maha tinggi, kalimatnya Allah ulya. Akar katanya sama, ulya dan Ali. Berdasarkan pada ayat-ayat tersebut, maka hanya Allah lah yang berhak mengaku keunggulan. Baik keunggulan dalam tindakan,
keunggulan dalam sifat, dan keunggulan dalam kemampuan, maupun keunggulan dalam kekuasaan. Orang yang mengaku dirinya unggul berarti dia sadar atau tidak sadar telah menantang bersaing dengan Allah. Ini poinnya saya yang sesuai dengan judul tadi. Karena Allah itu maha tinggi, maha mengalahkan, maka kita jangan pernah main-main untuk bersaing dengan Allah, untuk mengaku bahwa kita itu tinggi, bahwa kita unggul. Jangan pernah. Tentu kalau benar-benar ada persaingan antara Allah dan yang lain, pasti akan hancur alam raya ini. Karena Allah bisa dikalahkan. Dan kenyataannya tidak mungkin Allah bisa disaingi. Oleh karena itu, sebagai pelajaran, Allah melarang siapapun yang mencoba menandingi Allah dan mengancam bahwa orang yang demikian itu tidak akan mendapatkan kehidupan yang baik besok di akhirat. Jadi orang yang ingin keunggulan, ingin unggul dengan cara menyombongkan diri misalnya, dan atau dengan cara memperlakukan orang lain dengan semena-mena. Jadi bisa dengan mengaku dirinya hebat, itu berarti mengaku unggul, atau memperlakukan orang semena-mena. Memperlakukan orang semena-mena itu berarti menganggap orang lain itu rendah, gitu. Maka Allah akan membuat kehidupan mereka tidak nyaman di akhirat, dan ada kemungkinan juga tidak nyaman di dunia. Ketidaknyamanan, kenyamanan hidup di akhirat itu hanya diperuntukkan untuk orang yang mengimani Allah dan merendahkan diri di hadapan Allah, serta tunduk patuh kepada Allah. Nah, setelah Allah cerita tentang perilaku Qarun misalnya di surat Qasas, yang kita tahu Qarun kan lalu terus dibenamkan di bumi, lalu Allah berkomentar, tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Itulah kehidupan akhirat, itu dialokasikan, dibuat oleh Allah untuk orang-orang yang tidak ingin unggul di dunia. Unggul dalam arti mengaku unggul, seperti yang dilakukan oleh Qarun, ya, seperti oleh Fir'aun. Orang-orang yang berusaha mengungguli orang lain dengan cara-cara zalim semacam itu besok di akhirat tidak akan mendapatkan tempat yang baik. Wal aqibatu lil muttaqin, akibat yang baik diperuntukkan oleh Allah untuk orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa insya Allah besok di akhirat ya nyaman hidupnya, dan bahkan di dunia pun juga insya Allah sudah nyaman. Tidak layak bagi manusia mengakui kemampuan untuk mengatur siapa yang boleh hidup dan siapa yang boleh mati. Ini saya kasih contoh Fir'aun. Fir'aun itu kan menganggap wanita-wanita Bani Israel kalau melahirkan anak laki-laki tidak boleh anak itu hidup, harus dibunuh. Tapi kalau perempuan boleh. Nah, ini kan berarti dia yang menentukan siapa yang boleh hidup dan siapa yang boleh mati. Untuk level yang lebih rendah dari itu, untuk menentukan siapa yang bebas hidup dan siapa yang tidak boleh bebas. Tidak boleh bebas itu kalau dalam kehidupan demokrasi itu confined, di penjara, dimasukkan dalam penjara supaya dia tidak bisa bergerak apa-apa. Itu kalau ketentuannya dengan semena-mena, maka dia sedang menantang Allah, mengaku bahwa dialah yang bisa mengatur kehidupan ini. Nah, atau mengaku lebih pintar dari siapapun, apalagi dengan Allah. Atau mengaku mengerti apa yang terjadi masa yang akan datang. Tidak mungkin manusia itu bisa mengetahui apa yang akan datang. Ya. Misalnya
seseorang yang mengakui berhak mengatur siapa yang boleh hidup dan siapa yang boleh mati itu Fir'aun, sebagaimana diceritakan oleh Allah di awal surat Qasas, inna fir'auna ala fil ard, pakai kata ala ini akar katanya sama dengan Ali, ya. Inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahla syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Sungguh Fir'aun itu sombong, merasa diri lebih Allah, ya, merasa diri lebih di muka bumi ini, dan dia menjadikan penduduknya itu berkelompok-kelompok. Ada kelompok yang dimarginalkan, yastad'ifu ta'ifatan minhum, membuat atau memperlakukan sebagai kelompok yang lemah. Itu tadi karena dibunuh anak laki-lakinya dan mereka diperbudak. Yudhabbihu abna'ahum wastahyi nisa'ahum. Fir'aun itu menyembelih anak-anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan. Innahu kana minal mufsidin. Dia sungguh termasuk orang yang membuat kerusakan karena tatanan Allah itu memang harus ada laki, ada perempuan, harus ada keseimbangan antara laki dan perempuan karena mereka itu berpasang-pasangan. Maka kalau ada kelompok yang dibunuh, ya ada kelompok yang tidak, maka nanti terjadi ketidakseimbangan. Ketidakseimbangan itu akan menghancurkan kehidupan. Ya kita lihat kalau ada negara mencoba memproteksi suatu macam atau satu spesies binatang, terus dibikin undang-undang orang kalau membunuhnya itu kriminal, lalu jumlah spesies itu menjadi terlalu banyak, nah menjadi tidak seimbang secara ekosistem. Jadi itu sudah diatur oleh Allah. Kita jangan menantang Allah bahwa aku bisa mengatur laki-lakinya jumlahnya lebih sedikit daripada perempuan atau sebaliknya. Fir'aun memang sombong melampaui batas sehingga dia mengakui dirinya sebagai Tuhan. Ini lebih-lebih lagi. Dia mengakui Tuhan yang paling tinggi lagi. Tentu ini berarti dia menantang persaingan dengan Allah. Fahasyara fanada, dia mengumpulkan orang-orang, lalu dia berseru, mengumumkan, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Fa akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula, maka Allah mengazabnya baik di dunia maupun di akhirat. Ya, itu contoh yang ekstrim, orang yang menantang Allah di dalam hal keunggulan. Qarun juga mengakui dirinya memiliki kemampuan untuk memperoleh harta dengan kemampuan ilmunya, dengan kekuatan ilmunya. Kita kalau mendapatkan rezeki jangan pernah mengaku bahwa pakai ini dong, aku kan bisnisnya apa dengan ilmu. Itu sudah meniru Qarun. Ya. Coba kata-kata Qarun di Al-Quran. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Aku ini bisa mendapatkan ini, kekayaan ini kan karena ilmuku. Jadi kalau kita itu berbisnis dengan menggunakan ilmu lalu sukses, jangan pernah mengakui bahwa kesuksesan itu karena ilmu kita. Itu berarti menyaingi Allah. Jadi ilmunya itu sendiri dari Allah. Kamu bisa berhasil ini, alhamdulillah Allah yang mengatur, Allah yang memberi. Ya. Orang yang melihat Qarun itu ada dua macam. Ada yang wah enak kalau kita kaya seperti Qarun. Tapi satu lagi orang yang berilmu, celaka kamu. Lebih baik pahala surga yang dijanjikan oleh Allah. Terus ketika ternyata Qarun disiksa oleh Allah dengan dibenamkan di bumi, orang mereka yang tadinya kepingin seperti Qarun menyesal. Wa ka'anna Allah yabsutur rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdir. Aduhai, benarlah Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya dan menyempitkannya. Ini sebenarnya di ayatnya ada penyesalan
untung Allah tidak menyertakan kita terbenam di bumi, karena kemarin mereka ingin seperti Qarun. Untung kita tidak ikut dibenamkan. Dan memang tidak seorang pun layak mengaku bisa mengerti apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Yang bisa mengerti masa depan hanya Allah. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا. Kamu jangan pernah mengatakan bahwa aku akan melakukan ini besok. Jangan. Karena kita punya rencana, tapi besok kejadiannya bisa macam-macam. Karena kita melakukan sesuatu itu kan tergantung keadaan. Kalau keadaannya berubah, maka rencana itu bisa berubah. Keadaan itu kan tidak bisa kita kendalikan. Maka kita tidak akan pernah bisa. Bisa juga bahkan kita sendiri besok mati. Nggak bisa kita melakukan itu. Jadi, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak seorang pun ada yang mengetahui besok akan melakukan apa. Ya, misalnya kita mengatakan besok aku mau ikut pengajian Ahad subuh, pengajian di Babu Salam. Ya begitu, tetapi besok bisa apa enggak? Wallahu alam. Maka kalau ada rencana seperti itu, kita mesti bilang insya Allah. Ya. Lalu termasuk menyaingi Allah itu mengatur mana yang boleh dimakan dan mana yang tidak boleh dimakan. Jadi yang boleh mengatakan makanan ini halal, ini haram, itu hanya Allah. Kalau ada orang menentukan haram tapi tidak berdasarkan ketentuan Allah, maka dia berarti sudah menyaingi. Maka para ulama mengatakan orang yang menghalalkan yang haram, dia menjadi kafir. Dan sebaliknya, orang yang mengharamkan yang halal itu menjadi kafir, karena dia menyayangi Allah di dalam mengatur. Dan logikanya, ya kalau Allah mengatakan boleh, kemudian ada orang bilang enggak boleh, atau sebaliknya, kan berarti dia mengungguli Allah. Dia bertindak seolah-olah mengoverride, ya, mengalahkan Allah. Allah Rasulullah mengatakan, al-halalu ma ahallallahu fi kitabih. Makanan yang halal adalah yang dihalalkan oleh Allah di dalam kitabnya. Wal haramu ma harramallahu fi kitabih, dan yang haram itu yang diharamkan oleh Allah di kitabnya. Wa ma sakata anhu, apa yang Allah tidak bicarakan, fa huwa mimma afa anhu, itu yang dimaafkan kalian boleh. Ya, misalnya begini, kalau saya sendiri, saya berpuluh-puluh tahun saya tidak mau makan tape. Tapi saya tidak berani mengatakan bahwa makan tape itu haram. Cuma saya sendiri tidak mau. Setelah saya mengetahui dari teman-teman yang waktu itu kuliahnya di jurusan kimia. Ternyata air tape itu mengandung alkohol yang tinggi, sampai 17%. Lebih tinggi daripada bir. Nah, sejak saat itu saya tidak mau lagi makan tape, apalagi air tape. Padahal sebelum itu saya suka sekali air tape, dan saya kalau pulang dari Jogja ke Semarang, kalau naik sepeda motor di Magelang itu beli tape ketan. Tapi sejak tahu itu saya berhenti. Tapi saya tidak berani mengatakan itu haram, karena di dalam Al-Quran nggak ada tape itu haram apa halal. Tapi saya berhenti karena apa? Dia mempunyai kandungan yang serupa dengan minuman yang memabukkan. Jadi saya lebih karena hati-hati. Karena kalau saya mengatakan ini haram, saya khawatir saya masuk di dalam golongan orang yang mengharamkan yang halal. Jadi terserah Allah, saya tidak tahu itu halal apa haramnya, tapi saya membatasi itu. Orang yang membuat ketentuan halal haram tanpa petunjuk dari Allah, berarti dia berusaha menyaingi Allah dalam wewenang. Itulah sebabnya hukumnya kafir bagi orang yang menghalalkan apa yang diharamkan Allah atau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Allah mengatakan, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halal wa hadza haram litanfiru 'ala Allahil kadhib.
Innal ladzina yaftaruna 'alallahi al-kadhiba la yuflihun. Kamu jangan mengatakan dengan mulutmu, dengan bohong, ini halal, ini haram. Karena kamu ingin bikin-bikin mengada-ada aja, mengada-ada yang tidak dikatakan oleh Allah. Ya. Nah, mengatur halal haram itu sama dengan mengakui Tuhan. Jadi orang yang mengatur ini halal itu haram itu mengakui Tuhan. Nah, dari situ kita bisa memahami, ini ada hadis konteksnya saat itu ya, ada seorang namanya Adi bin Hatim. Dia bilang bahwa dia mendatangi Rasulullah SAW dan di lehernya itu ada kalung salib terbuat dari emas. Lalu Rasulullah bertanya, "Ma hadza Adi?" Adi, ini apa nih? "Itrah anka hadzal wathan." Buang saja itu si patung. Lalu Rasulullah membaca di surat At-Taubah, "Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah." Mereka menjadikan ulama mereka dan pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan. Arbaban itu jamak dari Rob, sebagai Tuhan yang mengatur selain Allah. Lalu Adi bertanya, "Ama innahum lam yakunu ya'budunahum." Rasulullah, mereka itu tidak menyembah kepada pendeta mereka. Lalu Rasulullah mengatakan, "Walakinnahum kanu idza ahallu lahum syai'an istahallu." Iya, mereka mempertuhan ulama mereka, pendeta mereka, karena ketika ulama dan pendeta itu mengatakan ini haram, lalu mereka mengatakan itu haram atau memperlakukan itu haram. Kalau kalau itu dikatakan halal, mereka mengatakan halal. Jadi orang yang mengatur mana yang halal dan haram itu sama dengan mengaku Tuhan. Nah, kalau di MUI itu kan ada sertifikat halal haram. Itu mereka tidak membuat sendiri, tetapi acuannya pada firman Allah dan Nabi, sabda Nabi. Sebagai konsekuensi dari keunggulan Allah atas segala sesuatu yang lain, yang sebenarnya adalah makhluk ciptaannya, maka ketika kita berada pada pihak Allah menghadapi orang yang menentang Allah, kita mesti merasa lebih unggul. Maksud saya begini, jadi kalau misalnya kita ini berusaha mengikuti Allah, kemudian kita ditantang, dimusuhi oleh orang lain. Nah, kalau kita mengikuti Allah, Allah itu maha unggul, maka kita harus meyakini bahwa kita ini makhluk Allah yang lebih unggul. Kalau kita diperangi, jangan gentar. Kita ini dibela oleh Allah. Nah, misalnya, ketika Nabi Muhammad SAW, Nabi Musa, ketika Nabi Musa menghadapi tukang sihir, lalu Nabi Musa takut. Karena tukang sihir itu melempar tali dan tongkatnya menjadi ular. Nabi Musa takut. Tapi Allah menegur, "Jangan takut, kamu unggul. Kamu unggul karena kamu bersamaku dan itu bukan sihir." Ini ceritanya di surat Qasas, surat Toha. Nabi Musa mempersilahkan tukang sihir melempar dulu. Qala bal alqu, lemparkan apa yang kamu mau lemparkan. Fa idza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Lalu tongkat mereka dan tali mereka berubah menjadi ular. Tapi berubahnya itu yukhayyalu, dikhayalkan. Khayal itu bahasa Arab artinya kacau. Jadi sebenarnya bukan berubah menjadi ular, cuma matanya orang dikacaukan melihat tali dan tongkat itu seolah-olah ular. Jadi ini dibuat halusinasi. Dan sihir semacam ini adalah halusinasi. Allah mengatakan, "Gak usah takut, kamu unggul, kamu ini bukan halusinasi." Terus lemparkan tongkatmu, dan betul, innaka antal a'la, kamu unggul. Ya. Oleh karena itu kita sebagai orang-orang yang beriman, yang berusaha mendekatkan diri kepada Allah, nempel kepada Allah, kita jangan merasa hina
Tidak boleh sombong, tapi tidak boleh merasa hina. Ini saya kaitkan ini supaya kita bisa mengambil posisi yang pas. Sombong tidak boleh, tapi lalu terus kita merasa hina. Oh jangan, jangan. Allah mengatakan, wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu jangan merasa lemah, jangan merasa hina, dan kamu jangan pula bersedih hati. Wa antumul a'laun, kalian adalah yang paling unggul in kuntum mu'minin, kalau kalian memang betul-betul beriman. Ya. Jadi pagi ini apa yang kita bahas ringkasnya adalah bahwa Allah itu maha tinggi, Al-Ali. Allah lebih tinggi dari apapun, Al-Ala, dan Allah bisa menundukkan apapun dan siapapun, Allah Al-Muta'al. Semua yang dikaitkan dengan Allah itu ikut tinggi. Dan siapapun tidak boleh menyaingi Allah di dalam ketinggian, dalam keunggulan. Misalnya menyaingi Allah di dalam hal mengatur hidup atau mati, mengatur halal dan haram. Siapapun dan apapun yang berkaitan dengan Allah akan terangkat derajatnya. Dan kita tidak boleh merasa hina atau putus asa ketika kita betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga Allah mengizinkan kita selalu dekat dengannya dan menjadi orang-orang yang mulia karenanya. Amin.